Ini yang menjadi pertanyaan ya, Gibran itu saat ini di mana? Padahal ini hari yang menurut saya hari bersejarah ya, di mana Pak Prabowo ini presiden kedua yang berani datang setidaknya di acara Hari Buruh ini. Karena tuntutan di saat Hari Buruh ini menurut saya sangat ngeri-ngeri sedap ya. Pertama, menaikkan upah 10%, perampasan aset diteken oleh Pak Prabowo Subianto, Satgas PHK dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali tuntutan dari para buruh ini. Dan untungnya Pak Prabowo datang dan mendengar aspirasi dari para buruh ini dan akan mendukung dan akan merealisasikan. Kalau kita lihat dari sini ya, padahal banyak tokoh-tokoh politik ya, mulai dari Mbak Puan Maharani, Rieke Diah Pitaloka, Ahmad Muzani, dan bahkan juga ada Pak Prabowo Subianto. Tetapi ada yang tidak terlihat ya, yaitu Gibran. Nah, kira-kira kenapa Gibran tidak datang? Atau tidak diundangkah oleh para buruh? Ataukah Gibran merasa tidak nyaman karena ada Mbak Puan Maharani misalkan, ada Rieke Diah Pitaloka misalkan yang lantang pada saat lalu sering mengkritik Gibran, Pak Jokowi dan lain sebagainya. Di mana kira-kira Gibran ya? Kenapa terkesan menghilang? Ataukah mengikuti jejak dari Pak Jokowi misalnya? Pak Jokowi kan juga tidak pernah datang di Hari Buruh Internasional ini yang diadakan setiap tanggal 1 Mei. Seperti halnya pada tanggal 1 Mei 2024 yang lalu. Pak Jokowi bahkan tidak berada di Istana Negara, melainkan ada kunjungan kerja dan lain sebagainya. Nah, apakah Gibran mengikuti jejak Pak Jokowi? Ya, kita juga tidak tahu ya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Yusuf Dundung, salfok sama foto Habibur Rahman. By the way, Mas Gibran, Mas Wapres kok nggak ikut kumpul di Hari Buruh di Monas? Apalagi ada agenda lain. Apa memang ada agenda lain ya? Kira-kira agenda Gibran juga apa ya? Ini juga menjadi penasaran ya. Bahkan ini juga dikomentari oleh Ewidianto, foto paling adem Puan Maharani, Prabowo, Rieke. Nah, di sini terlihat ya, foto-foto ini menunjukkan Pak Prabowo dengan Mbak Puan Maharani itu sangat akrab sekali. Bahkan terekam kamera ada momen ketika Mbak Puan Maharani itu menghentikan jalan Pak Prabowo Subianto dan mengajak foto selfie. Nah, ini juga sangat duo sekali. Terlihatlah hubungan antara Pak Prabowo dengan Mbak Puan Maharani sangat akrab sekali. Apalagi dengan Ibu Megawati. Otomatislah hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak usah diragukan ya, menurut saya sangat akrab sekali. Apalagi Gerindra dan PDIP ya, walaupun seringkali ya pendukung-pendukung antara Gerindra dan pendukung PDIP itu saling cekcok, saling adu mulut, tetapi juga ternyata kedua pimpinan partai besar ini sangat akrab sekali. Kalau kita lihat dari foto-foto di sini ya. Nah, di sini bahkan juga Mbak Puan Maharani di sebelah kanan Pak Prabowo Subianto. Ya, sangat akrab sekali lah. Kalau kita lihat foto-foto dari sini selalu dekat dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, ini dikomentari oleh Dean, mungkin karena di sana ada Mbak Puan Maharani. Ya, bisa jadi peci merah ada dijual di mana. Kalau agenda bagi-bagi susu sih hari ini nggak ada om. Nggak tahu kalau lagi bikin YT ya. Ada Oneng, Pupu Papa sibuk bikin konten YouTube. Harus gitu. Kan udah ada Pak Prabowo, nalar dipakai dikit dong. Ada agenda bagi-bagi buku di sekolah dasar. Adem kecuali Pupu Papa nggak ada. Mbak Oneng ya seperti itulah. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, Pak Prabowo bahkan tidak sekedar hadir ya di acara Hari Buruh, dan Pak Prabowo bahkan mendukung pengesahan RUU perampasan aset demi perintasan korupsi. Nah, jadi tidak hanya sekedar datang acara seremoni dan lain sebagainya, tetapi datang mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan akan mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, ini menurut saya juga sangat keren sekali ya. Kalau misalkan RUU perampasan aset ini disahkan di era Pak Prabowo Subianto. Karena pada saat lalu itu selalu gagal terus di era Pak Jokowi ya. Entah ada permasalahan apa. Dan masyarakat ini berharap Pak Prabowo bisa mensahkan setidaknya RUU perampasan aset. Apalagi saat ini juga darurat korupsi ya, darurat koruptor. Bahkan dimanapun tempatnya itu ada korupsi.
Dan bahkan Erick Thohir pada saat lalu juga tidak bisa, intinya untuk menghilangkan praktek korupsi di tubuh BUMN. Nah ini kan juga sangat repot sekali ya. Menurut saya jalan satu-satunya adalah Pak Prabowo mensahkan RUU perampasan aset, menaikkan perampasan aset RUU-nya. Menurut saya ini jalan yang harus ditempuh di kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Presiden RI Prabowo mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan saat pidato dalam peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, kata Presiden Prabowo. Kepala negara menekankan bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku korupsi yang enggan mengembalikan hasil kejahatannya. Enak saja, sudah nyolong, gak mau kembalikan aset. Saya tarik saja itu, setuju? Ujarnya disambut sorak-sorai buruh. Presiden Prabowo juga menyoroti fenomena demonstrasi di tanah air yang mendukung perilaku koruptor, sesuatu yang menurutnya tidak masuk akal. Saya heran, di Indonesia ada demo mendukung koruptor, itu saya heran katanya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo yang memperingatkan agar para buruh tidak ikut terlibat dalam aksi semacam itu. Nanti kamu dikasih duit demo untuk koruptor, bener ya? Awas kalian, ujar Prabowo kepada kaum buruh. RUU perampasan aset, juga dikenal sebagai RUU perampasan aset tindak pidana, adalah undang-undang yang mengatur perampasan aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. RUU yang sudah dibahas 2023 dan masih dalam proses legislasi, ini memungkinkan negara untuk mengambil alih kepemilikan aset tersebut tanpa perlu menunggu pelaku tindak pidana dipidana. Ya seperti itulah, jadi ini memang harapan besar ya, setidaknya bagi masyarakat Indonesia ada pemimpin yang benar-benar tegas terkait isu korupsi. Wow, bayangkan korupsi di era kepemimpinan Pak Jokowi juga tidak membuat korupsi itu semakin sedikit, tetapi malah semakin masif saja ya, semakin masif. Korupsi, kolusi, nepotisme itu kayak makanan sehari-hari saja ya. Jadi menurut saya sudah wajar lah Pak Prabowo nekat melakukan hal ini ya. Jadi bertanya-tanya ya, Gibran di mana? Apakah terkait? Wah, terkait misalkan ada usulan Gibran diganti dan lain sebagainya, akhirnya Gibran tidak datang di acara ini, ya kita juga tidak tahu ya. Apakah memang ketika diburuh dihadiri Pak Prabowo Subianto otomatis Gibran tidak datang di situ? Nah, kita juga tidak tahu. Samsul tegaskan usulan pemaksulan Gibran tidak main-main. Minta Prabowo terima Tri Sutrisno. Mantan dan Puspom ABRI Maijen Purnawirawan Samsul Jalal mengatakan usulan Purnawirawan TNI untuk pemaksulan Gibran tidak main-main. Oleh karena itu, Samsul Jajal meminta Presiden Prabowo mau menerima mantan Wapres Tri Sutrisno untuk membahas perihal usulan Purnawirawan. Hal tersebut disampaikan Samsul dalam satu meja di forum Kompas TV pada 30 April. Sekarang Pak Prabowo itu mau nggak menerima Pak Tri? Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan Wakil Presiden lagi kan, itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendanai dan berapa kolonel itu purnawirawan TNI ya, kata Samsul. Samsul lebih lanjut mengatakan usulan pemaksulan Wapres Gibran hanya disampaikan oleh purnawirawan TNI, tidak ada Polri. Ya seperti itulah, semoga saja berjalan dengan baik-baik saja ya. Dan menurut saya juga untuk pergantian Wapres, untuk pergantian Presiden misalkan ya, menurut saya pada pemilu berikutnya. Karena pada saat lalu juga sudah dipilih 58% masyarakat Indonesia ya. Kalau seperti ini pasti akan membuat yang pendukung-pendukung Gibran pasti juga tidak akan setuju lah terkait adanya pergantian Wapres dan lain sebagainya. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.